Semenjak menjabat sebagai Presiden FIA pada akhir 2021 silam, sosok Mohammed Ben Sulayem memang memantik banyak kontroversi dengan gaya kepemimpinannya yang agresif. Mendekati akhir masa jabatannya tahun ini, Ben Sulayem dipastikan bakal nyapres lagi untuk periode kedua sebagai pimpinan tertinggi di FIA. Pemilunya sendiri akan diadakan sekitar akhir Desember 2025 dan akan diikuti oleh 245 anggota FIA yang tersebar dari 149 negara yang bakal bertugas untuk memilih siapa presiden FIA selanjutnya. Ben Sulayem sampai sekarang masih berpeluang menjadi calon tunggal untuk kembali mempertahankan jabatannya selama 4 tahun ke depan. Presiden FIA sendiri memiliki kesempatan maksimal 3 periode atau 12 tahun masa jabatan, yang artinya Ben Sulayem akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin supaya tetap dipilih lagi dalam 2 pemilu selanjutnya. Pencalonan kembali pria asal Uni Emirat Arab ini tentu menuai pro dan kontra, terutama melihat banyaknya kebijakan kontroversial yang ia buat semasa menjabat di periode pertama. Berbeda dari era sebelumnya yang dipegang oleh mantan tim prinsipal Ferrari, Jean Todt, yang cenderung tenang, tidak cawe-cawe, dan memprioritaskan kestabilan politik di rezimnya. Maka Ben Sulayem ambil langkah yang berbeda dengan lebih konfrontatif dan lebih ambil inisiatif, baik itu dalam pengaturan ajang-ajang balap di bawah naungan FIA, lalu urusan politik, sampai urusan finansial, dia mengambil peran aktif serta berpengaruh. Perbedaan gaya itulah yang kemudian tidak begitu disukai oleh banyak pihak yang lebih menginginkan stabilitas serta kondusivitas di dalam tubuh FIA. Tapi bukan cuma perbedaan gaya kepemimpinan saja yang membuat Ben Sulayem tidak disukai, karena faktanya banyak kebijakan-kebijakan yang ia buat malah memancing kontroversi dan terkesan terlalu ikut campur. Di tahun pertamanya menjabat, Ben Sulayem sudah dibebankan tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kontroversi GP Abu Dhabi 2021 yang berbuah pada dipecatnya Michael Masi dari Race Director. Meski banyak dapat pujian, tapi keputusan memecat Michael Masi malah semakin menegaskan kalau memang ada kesalahan interpretasi regulasi ketika balapan yang menggagalkan Lewis Hamilton meraih gelar ke-8 tersebut. Tak lama setelah itu, Ben Sulayem mencuri perhatian dengan kebijakannya yang melarang pemakaian perhiasan serta pengecekan pakaian dalam untuk alasan keselamatan. Lalu di akhir musim, dia mengeluarkan sebuah statuta yang menegaskan jika anggota FIA berhak membela diri dan memberikan tindakan serius dalam menanggapi kritikan dari tim atau pembalap yang dianggap terlalu berlebihan. Dari situ sudah terlihat aroma-aroma otoriter dari Ben Sulayem. Meski tujuannya untuk memberikan proteksi kepada FIA, namun tupoksinya sebagai regulator serta pengampu kebijakan, tentu mereka tidak bisa lepas dari kritikan yang tajam. Niat Ben Sulayem untuk memproteksi FIA malah jadi berlebihan ketika dia mendapatkan banyak perlawanan, bahkan dari internalnya sekalipun. Responnya yang reaktif dan tanpa kompromi tergambarkan dari banyaknya anggota FIA yang dipecat atau dipaksa mengundurkan diri karena tidak sejalan dari pandangan Ben Sulayem. Dia dianggap membuat FIA harus menghadapi krisis struktural pertamanya dalam 30 tahun terakhir karena hilangnya kredibilitas serta efektivitas jangka panjang dari reaksinya yang keras terhadap perbedaan pandangan. Hilangnya kemampuan untuk check and balance terhadap kebijakan yang ia ambil merupakan salah satu indikator negatif yang membuat Ben Sulayem dipandang gagal dalam mengurus tata kelola di dalam FIA. Selain dari tata kelola internal yang buruk, kontroversi Ben Sulayem yang terlalu ikut campur dalam ajang-ajang di bawah FIA juga jadi sorotan tajam. Salah satunya tentu larangan mengumpat yang jadi topik panas semenjak hukuman terhadap Max Verstappen pada GP Singapura musim lalu. Respon Ben Sulayem yang keras terhadap kritikan para pembalap dengan mengatakan kalau mereka harusnya fokus ke balapan saja, serta menolak partisipasi mereka dalam pembuatan regulasi serta transparansi, setidaknya sudah mencoreng wajah sang presiden dari aspek reputasi. Belum lagi awal tahun ini, FIA buat gebrakan dengan membuat aturan penalti yang spesifik, mengatur cara pembalap bertata krama dengan jumlah denda yang sangat besar. Bukan cuma di F1, tapi semua ajang balap yang berada di bawah FIA juga terkena aturan yang sama. Protes besar sempat terjadi di ajang WRC, ketika salah satu pembalapnya dihukum denda karena mengumpat ketika menggambarkan kekesalannya seusai stage rally. Asosiasi Pembalap Rally sampai mengeluarkan statement resmi kepada Ben Sulayem dan melakukan aksi mogok bicara ketika diwawancara oleh media sebagai bentuk protes.
Meski pada akhirnya Ben Sulayem melunak dan merevisi aturan penalti tersebut, namun fakta jika dia tidak menghapus aturan itu sepenuhnya, tetap memberikan ruang bagi FIA untuk mengatur kepribadian para pembalap. Kontroversi Ben Sulayem lainnya tentu soal respon reaktifnya ketika menuduh Toto Wolff dan Susie Wolff memiliki konflik kepentingan karena jabatan mereka berdua berdasarkan sebuah majalah yang hobi menyebarkan berita palsu. Dia tidak melakukan konfirmasi terlebih dulu dan dengan gegabah langsung meluncurkan investigasi terhadap Toto dan Susie Wolff. Belum pula soal tuduhannya cawe-cawe terhadap Ray Stewart soal penalti Fernando Alonso di GP Arab Saudi 2023, serta intervensi terhadap kesiapan sirkuit Las Vegas dengan mempersulit proses homologasinya. Meski banyak negatifnya, tapi Ben Sulayem harus diakui membuat beberapa gebrakan positif bagi F1. Yaitu salah satunya adalah inisiatifnya dengan membuka pendaftaran tim baru yang berbuah pada bergabungnya Cadillac di 2026. Peran aktifnya dalam membujuk Audi bergabung jadi pabrikan F1 juga patut diapresiasi. Ben Sulayem juga membuat FIA lebih berperan di ajang-ajang balap junior serta regional yang sebelumnya hanya terkesan ada. Secara finansial harus diakui juga kalau di masa kepemimpinannya FIA berhasil meraih surplus pertamanya dalam 10 tahun terakhir. Meskipun ini bukanlah tujuan utama mereka, mengingat FIA merupakan organisasi yang tidak mengincar laba, dan Ben Sulayem menolak 100% transparan soal dari mana dana itu berasal. Dengan kontroversinya yang lebih banyak daripada sisi positif, cukup wajar jika publik berharap Ben Sulayem mendapatkan lawan sepadan untuk pemilihan presiden selanjutnya. Salah satu calon kandidat terkuat yang bisa menghadapinya bulan Desember nanti adalah Carlos Sainz Senior, ayah dari pembalap Williams, Carlos Sainz Junior. Legenda besar rally dunia ini mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden FIA dan melawan Ben Sulayem sebagai petahana. Masalahnya adalah sampai sekarang dia belum memastikan apakah akan benar-benar maju nyapres atau tidak, karena masih banyak pertimbangan yang dipikirkan. Sainz Senior sendiri dianggap merupakan calon dengan reputasi yang sepadan untuk mengalahkan Ben Sulayem, karena namanya yang sudah cukup melegenda di dunia balap. Apalagi baik Sainz dan Ben Sulayem sama-sama punya background sebagai pembalap yang besar di balap rally, tentu segmen pemilihnya bisa lebih merata. Sainz juga dikenal sebagai figur yang sangat memahami dunia balap secara mendalam dan terstruktur. Ia dipercaya bisa menawarkan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif serta progresif dan bisa mengurangi efek-efek politik yang selama ini ditimbulkan selama masa jabatan Ben Sulayem. Namun memang jalannya untuk sekarang masih terjal dan Sainz belum bisa memastikan apakah akan maju atau tidak pada Pilpres Desember nanti. Ada dua tantangan terbesar yang bisa menjegal Sainz dalam proses pencalonannya. Pertama adalah potensi konflik kepentingan mengingat putranya saat ini masih aktif balapan di F1 bersama Williams. Namun Sainz Junior sendiri menegaskan kalau dia tidak melihat potensi konflik kepentingan terjadi karena dia berkomitmen untuk berhati-hati demi menjaga reputasi nama keluarganya tetap bersih dan ia percaya ayahnya bisa memegang kepercayaan secara profesional. Kemudian tantangan kedua adalah dari Ben Sulayem itu sendiri yang ingin menjegal kandidat-kandidat kuat supaya bisa tetap menjaga pemerintahannya. Pekan lalu FIA sudah menyepakati statuta-statuta baru yang diajukan oleh tim Ben Sulayem, di mana salah satunya adalah FIA bisa menolak calon kandidat presiden jika integritasnya dipertanyakan, seperti adanya potensi konflik kepentingan. Selain itu, deadline pencalonan kandidat juga dimajukan, yang otomatis semakin menekan Carlos Sainz untuk buat keputusan dalam waktu dekat. Ben Sulayem juga diberi power yang lebih kuat dalam Senat FIA dalam hal audit, pengawasan kode etik, serta pemilihan komite untuk jabatan periode selanjutnya. Dukungan terhadap Ben Sulayem juga masih sangat superior, karena tercatat 75-80% anggota perwakilan FIA ternyata mendukungnya untuk tetap menjabat sebagai presiden. Itu lebih besar daripada presentasenya saat menang pemilu pada 2021 silam, di mana Ben Sulayem unggul 61% suara dari pesaingnya. Beberapa waktu lalu ia juga menerima deklarasi dukungan dari 36 asosiasi balap sebagai bentuk gertakan untuk menurunkan moral calon lawannya di Pilpres nanti. Jelas kalau Ben Sulayem melakukan segala cara dengan mengutak-atik konstitusi FIA demi bisa tetap menjabat dalam periode kedua dan ketiganya nanti, dan posisinya sekarang masih sangat kuat untuk bisa dilawan, bahkan oleh sosok legenda seperti Carlos Sainz Senior. Sayangnya FIA memang merupakan ranah politik yang sangat luas. FIA bukan cuma berkutat di F1 atau ajang-ajang berlabel kejuaraan dunia lain,
tapi lingkupnya sudah global, dan Ben Sulayem mengeksploitasi itu dengan sangat baik, dengan menganggapnya seperti sebuah bisnis bersama negara-negara anggota. Kuatnya posisi Ben Sulayem dalam menghadapi periode kedua juga merupakan hal yang lumrah karena dalam sejarahnya, Presiden FIA selalu bisa memperpanjang periode jabatannya dengan mudah dan tanpa perlawanan. Ben Sulayem sebenarnya bisa menang dengan mudah, bahkan tanpa harus mengubah statuta FIA yang bisa mempengaruhi pemilihan-pemilihan di masa depan. Sama seperti di negara ini, pemilu adalah soal banyak-banyakan angka dan dukungan. Tidak peduli seberapa kacau ide atau kebijakannya, selama angka masih berbicara, maka merekalah yang menang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.